Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah teman-teman yang saya cintai karena Allah, semoga semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan sesuatu hasil dari pernyataan seseorang yang menyatakan bahwa seorang yang sudah menjadi pengajar atau orang yang sudah menjadi pendidik itu nggak usahlah belajar lagi. Jadi ya tugasnya hanya mengajar. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan orang ini karena yang saya pahami, yang saya tahu, dan tentunya sudah masyhur di telinga teman-teman semuanya. Salah satunya adalah kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan di dalam Al-Quran, surat pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Disitulah kita suruh membaca, bukan hanya membaca di buku atau membaca kitab. Itu ya betul, sangat penting. Tapi kita juga harus membaca kehidupan, membaca alam semesta, membaca setelah kehidupan dunia, sebelum kehidupan dunia, dan ya semua yang kita sudah alami, kita sedang hadapi, dan yang belum kita hadapi tentunya kita harus membaca. Disitulah tentu butuh yang namanya ilmu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya menuju surga. Malaikat akan menaungi dia dengan sayapnya karena ridho terhadap hal yang dia lakukan. Seluruh penghuni langit dan bumi akan memohonkan ampun bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Demikian juga ikan di air. Keutamaan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan atas seorang ahli ibadah bagaikan bulan dengan sekumpulan bintang. Ketahuilah bahwa ulama adalah ahli waris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan uang, dinar maupun dirham, melainkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Jadi teman-teman, yang namanya menuntut ilmu itu harus terus dilakukan. Kata Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, saya sangat merugi sekali jika hari ini saya tidak mendapatkan ilmu yang dapat mendekatkan diri saya kepada Allah. Jadi teman-teman terus menuntut ilmu, karena di dalam Quran surat Al-Asr juga itu Allah menyatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh yang saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Jadi ayat ini mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran itu tidak berlaku hanya untuk kaum muda saja atau hanya untuk orang bodoh saja, bahkan untuk orang yang berilmu, para kiai, mungkin tokoh masyarakat, ustadz, atau siapapun ini berlaku. Karena yang namanya manusia, walaupun ilmunya segurung, pasti ada khilaf gitu. Makanya ketika kita datang ke majelis ilmu, kalau misalkan kita belum tahu tentang ilmu itu gitu kan, atau bab materi ilmu tersebut kita belum tahu, berarti ketika kita datang ke majelis ilmu, niatnya udah terhitung pahala, langkah kaki dari rumahnya kita dapat pahala, kumpul dengan orang-orang di majelis ilmu juga dapat pahala, dan nambah ilmu kalau memang kita belum tahu. Tapi kalau memang sudah tahu, tetap ada pahalanya, niatnya dapat pahala, jalan kakinya juga dari rumah ke majelis tersebut dihitung kebaikan, dan ketika kumpul di majelis tersebut juga dapat kebaikan, dapat pahala. Dan kalau sudah tahu, itu sebagai pengecas, sebagai pengingat gitu. Karena yang namanya manusia itu ya banyak khilafnya, banyak salahnya. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang membuat pernyataan seperti itu, udah tua
tua mah udahlah ngajar aja, nggak usah belajar. Padahal kita diperintahkan oleh Allah terus belajar, terus membaca, terus menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi teman-teman, kalau ada yang menyatakan seperti itu, udahlah kita biarin aja gitu. Kita panduannya, patokannya adalah perintah Allah gitu, teladan dari Rasulullah SAW untuk terus menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu agama Allah. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Syukran li musyahadatikum illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.